Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang apakah benar orang yang lahir Kamis Pon itu kodamnya si pahit lidah. Ini pembodohan ya. Kenapa saya bilang pembodohan? Si pahit lidah itu bukan kodam. Si pahit lidah itu adalah kemampuan seseorang yang muncul ya. Ini bisa muncul dengan sendirinya, bisa dilatih. Biasanya yang muncul sendirinya ya, itu dalam kondisi terzalimi, tersakiti ya. Akhirnya yang terjadi apa? Apa yang dia ucapkan menjadi kenyataan ya. Doanya itu loh, ucapannya itu loh, batinnya itu loh, menjadi kenyataan. Nah, itu si pahit lidah. Misalnya ya, saya disakiti ya, terus saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya tersakiti? Padahal saya sudah berbuat baik. Biasanya kan seperti itu. Terus yang menyakiti saya, kakinya patah, ditabrak truk. Nah, itu si pahit lidah. Bukan kodam ya, jangan salah, itu bukan kodam ya. Bukan adanya kodam di dalam tubuh Anda, bukan. Itu murni ya, kemampuan seseorang yang tersakiti, yang terzalimi ya. Dan itu sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang tidak baik. Dampaknya apa ketika kamu melakukan itu dan terus terijabahi, terus terkabulkan? Dampaknya kamu akan menyesal seumur hidup ya. Loh iya, misalkan habis menyakiti saya kok hanya menyakiti hal yang kecil, dia sampai kehilangan kakinya atau bahkan sampai meninggal dunia. Banyak kasus semacam ini terjadi. Mungkin Anda pernah mengalami orang yang menyakiti Anda, terus mbok batin, akhirnya jelungep masuk rumah sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Dan sekarang Anda masih ingat dengan penyesalan itu. Nah, itulah si pahit lidah. Konsep si pahit lidah ini pada dasarnya adalah menyatukan cipto rasa karso ya, cipto rasa karso jadi satu kesatuan, akhirnya manunggal sama Gusti. Nah, disebut dengan kun fayakun. Nah, ini bisa kita ciptakan ya, bisa kita latih. Cipto rasa karso ini bisa kita latih dengan spiritual ya. Nah, kalau si pahit lidah ini lahirnya karena spiritual, tentunya ngomongnya mesti api, batinnya mesti api ya. Tidak si pahit lidah sing membuat orang celaka. Dan sekali lagi itu bukan kodam leluhur ya. Ndak ana ceritane kodam si pahit lidah. Itu halusinasi ya, orang yang membuat video. Itu halusinasi orang yang membuat artikel. Banyak sekarang ini ya, membuat sebuah artikel ya. Wartawan saat ini kan banyak yang dihiperbolakan, dibesar-besarkan. Tujuannya apa sih? Supaya beritanya itu dibaca, supaya artikelnya dibaca. Dia tidak berpikir bahwasanya artikel tersebut ya, juga bisa menyesatkan. Nah, itulah. Makanya di video ini saya kasih penjelasan. Tidak ada yang namanya kodam ya, si pahit lidah ya. Lidahmu pahit ya, sampai bisa menyelakai orang, itu karena batin, cipto ya, rasa dan karsomu menyatu. Ketika kamu tersakiti berarti dalam kondisi negatif ya, loro hati, pikiranmu loro, batinmu loro, lakumu mesti loro. Dan itu jadi satu kesatuan,
akhirnya didengar sama Tuhan, dikabulkan. Nah, makanya doa itu akan terkabulkan ketika punya 3 elemen ini, cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa, tapi dalam kondisi yang positif. Ya lah. Nah, ini bisa kita latih ya, dengan sering berzikir, sering puasa ya. Ini melatih kita ini cipta rasa karsa dalam kondisi yang positif. Ketika ini Anda lakukan, Anda latih, Anda pun punya kemampuan. Apa yang Anda ucapkan, si pahit lidah, artinya akan dikabulkan sama Tuhan. Ya. Begitu pula ketika kita berdoa. Ya. Kenapa doa kita itu tidak dikabul-kabulkan? Ya itu tadi, cipta rasa karsonya itu belum jadi satu. Kadang pikiran kita itu ingin berhasil, tapi batin kita ragu-ragu. Ya, pikiran kita berhasil, kadang batin kita ragu-ragu. Terus tindakan kita setengah-setengah. Harusnya pikiran kita ke kanan, batin kita ke kanan, kan seperti itu. Tindakan kita ke kanan. Nah, itu yang disebut dengan cipta rasa karsa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kaitannya dengan kodam si pahit lidah, itu adalah pembodohan. Kodam itu apa sih? Kodam itu makhluk halus yang sudah ditundukkan karena sebuah hal. Ya mbok leluhurmu dulu itu punya kodam itu untuk apa? Dan dari mana asalnya? Bisa jadi dari sebuah pusaka, bisa dari turunan-turunan leluhurnya, juga bisa jadi dari keilmuan dia ngelakoni ilmu, juga bisa jadi dari pemaharan. Jadi banyak sekali ya strateginya untuk mendapatkan kodam. Dan intinya adalah kodam adalah makhluk halus atau jin yang sudah ditundukkan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar.